artinya ma min nafasin, tidaklah dari nafas, tubdihi yang engkau keluarkan, illa kecuali walahu bagi nafas itu qadarun, ada qadarnya Allah, fikat yumdihi yang telah berlaku bagimu. Tidaklah dari setiap nafas, hembusan nafas yang kita keluarkan, setiap tarikan nafas, setiap nafas yang kita keluarkan, kecuali hal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Seseorang selama rizki nafasnya masih ada, hembusan nafasnya masih ada, hingga hembusan nafas yang terakhir, maka dia akan tetap hidup di dunia. Kalau memang nafasnya, rizkinya sudah habis, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah habis, maka itu sudah waktunya dia intaqala ila rafiqil a'la, sudah waktunya dia untuk meninggal. Makanya hingga nafas yang kita tarik dan keluarkan ini adalah sebuah ketetapan, sebuah qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita memahami dulu apa itu qada dan apa itu qadar. Ada dua istilah ya, qada dan qadar. Qada adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya ulangi lagi, qada adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan qadar adalah ketika sesuatu sudah terjadi di dunia ini berdasarkan ilmunya Allah. Maka ketika ilmunya Allah, qadanya Allah sudah terlaksana, maka namanya adalah qadar. Nah, dan qada dan qadar ini ada yang memahami sebaliknya. Tapi kita memahami gampangnya gitu aja. Qada adalah ilmunya Allah tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Maka dari definisi ini, dari pengertian ini, kita mengetahui bahwasanya qada itu adalah sebuah ilmu yang menyingkap. Bukan kemudian qada itu adalah sesuatu yang memaksa. Saya ulangi lagi, berarti qada itu adalah sebuah ilmu yang menyingkap, bukan seperti ketetapan yang memaksa. Artinya begini, ketika saya melakukan maksiat, ketika saya melakukan ketaatan, melakukan apa-apa di dunia itu berdasarkan qadanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, apakah saya ketika melakukan hal itu saya menjadi orang yang dipaksa untuk melakukan itu? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Karena ilmunya Allah itu tidak berimplikasi untuk memaksa kita. Manusia diberi pilihan oleh Allah apakah dia akan beriman atau tidak. Manusia diberikan ikhtiar oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Artinya bukan pengetahuan Allah itu berimplikasi terhadap pekerjaan manusia. Kita berikan contoh gampangnya begini. Ada seorang anak yang ikut ujian nasional dengan sistem penilaian yang sangat objektif. Artinya kalau memang anak itu tidak memenuhi nilai tertentu, dia akan tidak lulus. Ketika hari-hari menjelang ujian, dia malas-malesan, sehingga orang tuanya bilang begini, ayolah nak belajar, tapi tetap saja dia malas-malesan, tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya ujian pun terjadi, dia mengikuti ujian itu, dan benar, ketika hasil sudah diumumkan, anak itu tidak lulus. Akhirnya terjadilah percakapan antara anak itu dan orang tuanya. Orang tuanya bilang begini, saya sebenarnya sudah tahu kamu ini nggak kira lulus. Terus anaknya marah, bolehkah anaknya marah? Kalau begitu bapak yang membuat saya tidak lulus, benar nggak? Anak itu nggak benar kan? Apa? Orang tua itu hanya mengetahui, saya tahu kamu ini tidak akan lolos.
Apakah pengetahuan itu berimplikasi terhadap ikhtiarnya anak itu? Tidak. Karena antara ikhtiar dan pengetahuan itu berbeda. Ilmunya Allah yang ada dalam qadha-nya itu tidak berimplikasi kita menjadi orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu itu. Maka ilmu Allah itu tidak memaksa kita. Tidak memaksa kita. Sebagai manusia kita punya ikhtiar. Makanya sampai sekarang banyak yang bertanya-tanya, terutama yang masih muda-muda itu, yang belum menikah itu, pasangan kita, istri atau suami itu hasil ikhtiar apa hasil ketetapan Allah? Ini istri kita atau suami kita atau orang yang belum menikah ketika bertanya, jodoh kita itu hasil ikhtiar atau itu ketetapan Allah? Maka jawabannya bagaimana yang betul? Yang benar adalah semua hal yang akan terjadi pada manusia, makanya disebutkan ketika berada dalam kandungan itu ditetapkan rizkinya, sudah ditetapkan jodohnya, ditetapkan kemudian apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang menderita, sudah ditetapkan. Artinya itu semua sudah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah kemudian memaksa orang itu untuk celaka, memaksa orang itu untuk bahagia. Jadi bukan pengetahuan Allah itu berimplikasi orang tersebut akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian menjadi orang yang celaka ataupun bahagia. Semua itu ada ikhtiar dari manusia. Nah, maka di sini manusia itu menjadi iman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, itu adalah murni ikhtiar dari dirinya. Sehingga nanti ketika dia diberi balasan oleh Allah Subhanahu itu memang setimpal, itulah jalan yang dia pilih. Wa hadainahun najdain, dan kami berikan kepada manusia itu dua pilihan, mau pilih jalan ketaatan atau mau pilih jalan ketidaktaatan. Ini sudah menjadi ranahnya manusia sekarang. Maka kalau begini, qadha-nya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berimplikasi apa-apa. Qadha-nya Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti ketika kita menaiki mobil, lampu mobil itu ketika di malam hari dia menyorot, membuka, memperlihatkan kepada kita jalan yang ada di depan kita. Tapi apakah lampu kita membuat jalan-jalan itu berubah? Tidak. Pengetahuannya Allah itu seperti ini, pemisalan agar kita mudah, seperti lampu sorot mobil ketika mengenai jalan, itu tidak berimplikasi apa-apa. Artinya itu adalah ilmu, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Baik, itu satu hal. Yang kedua, kenapa ilmunya Allah itu dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini hingga nanti hari kiamat itu sudah dalam ilmunya Allah. Maka kita sebutkan, seringkali kita sebutkan ini bahwasanya Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha mengetahui. Tidak sama antara pengetahuan manusia dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, anak kita tidak tahu dia ketika sudah besar dia kerja apa, dia ketika sudah besar jodohnya siapa, kita tidak tahu. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti manusia yang tidak tahu? Jadi untuk misalkan ini pengajian di Al-Amin ini jadi apa enggak ya? Ini hujan ini. Apakah Allah tidak tahu akan terjadi pengajian pada subuh? Ini hujan ini, jadi apa enggak ya? Nah, Allah kemudian nunggu-nunggu. Oh, jadi. Oh, enggak seperti itu. Allah itu sudah tahu dari awal penciptaan sampai akhir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia ini dan menciptakan waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terikat oleh waktu itu sendiri. Artinya kalau kita tahu akan hal ini sebenarnya membuat kita seharusnya lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita dengar ini, tugas manusia hanya ikhtiar, berusaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Manusia kalau sudah berikhtiar, insya Allah akan diberikan hasil yang sudah sesuai dengan pengetahuannya Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah kita
terdapat hikmah dalam hal tersebut. Terdapat hikmah dalam hal tersebut, kita mengetahui hikmahnya atau tidak mengetahui hikmahnya. Makanya sering dibuat pengandaian bapak-bapak, ibu-ibu. Kita mau pergi ke Jakarta, naik pesawat dari Juanda, dari Surabaya. Apakah kita pernah kenalan dengan pilotnya itu? Apakah kita tahu pilotnya sudah punya lisensi untuk terbang? Apakah kita tahu dengan yakin pilotnya itu sudah mempunyai jam terbang sekian ribu jam misalkan? Nggak pernah kita tahu. Tapi kebanyakan dari kita yakin ketika naik pesawat itu pilot akan menyampaikan kita ke Jakarta. Kita yakin. Begitu yakinnya kita, ya walaupun juga ada yang takut-takut ya, sebagian orang itu deh, ada yang takut. Tapi kebanyakan yang sudah biasa naik pesawat terbang, nggak kenal sama pilotnya, nggak tahu wajahnya, mungkin hanya tahu suaranya. Pilot pada penerbangan kali ini adalah kapten ini, saya akan membersamai Anda. Mungkin itu pun kadang kita tidak perhatikan suara pilot itu. Nah, itu kita yakinnya luar biasa. Nah, keyakinan kita ketika kita naik pesawat terbang itu yakin. Tapi alam raya yang diciptakan oleh Allah ini, yang sudah disiapkan dengan begitu luar biasanya, pasti kemudian sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Maka seharusnya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya ikhtiar di dunia ini. Artinya kita ada kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang arif itu lebih memilih di dalam hidupnya itu apa yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, bukan pilihan dia. Karena apa? Dia sudah tahu ada qadanya Allah, sudah semua hal sudah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha. Makanya Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada kita ini agar kita mengambil jalan menuju kebaikan di dunia. Maka selama kita sudah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, maka insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau kita yakin ini sebenarnya nggak usah stres bapak-bapak, ibu-ibu. Menjalani hidup ya biasa saja. Semua sudah ada yang ngatur. Kita hanya cukup berusaha. Kita menjadi orang yang baik, beribadah. Semuanya sudah yang ngatur. Makanya orang yang stres, yang mohon maaf sampai ya mungkin ya bunuh diri, itu ya keimanannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya kurang. Ini bahkan sekarang ya mulai ada di Indonesia ya. Ada mahasiswa kemarin itu. Ya kayaknya di UNED juga iya, di kampus saya iya. Ada dia mungkin punya teman perempuan, punya hubungan begitu. Ya, padahal dia ya mahasiswa dan orang anaknya sopan, kemudian tidak niku-niku, ya sopan sekali, saya tahu anaknya itu. Dari lulus dari UIN, dia lanjutkan kuliah S2 di Jogja. Tiba-tiba ada kasus begitu dengan teman perempuannya, wallahu alam, saya tidak tahu detail, tapi akhirnya membuat dia bunuh diri. Ini kan sangat disayangkan begitu ya, sangat disayangkan. Hal-hal seperti ini kan kalau orang sudah gelap matanya bisa terjadi seperti ini. Makanya orang yang beriman di negara-negara muslim itu biasanya memang ada angka seperti itu ada, tapi dibandingkan dengan negara-negara yang tidak mempunyai keimanan, katakanlah negara sekuler atau negara ateis, itu angka-angka terjadinya bunuh diri itu lebih banyak di negara-negara itu. Di Indonesia ini terhitung kecil kalau dibandingkan dengan itu. Makanya kita lihat semakin maju sebuah negara, tapi ketika dia tidak mempunyai spiritual, contohlah misalkan di Korea itu ya tren artis-artis ketika sudah di puncak ketenarannya, kemudian dia mendapatkan suatu problem, akhirnya pelariannya kepada bunuh diri dan lain-lain.
Karena tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap dirinya dialah yang menentukan. Padahal orang Islam enggak seperti itu. Kita ini punya tanggung jawab kepada Allah. Enggak selesai sampai di mati saja, enggak selesai sampai di mati saja. Setelah kematian masih ada pembalasan bagi kita. Maka keimanan kita kepada hal ini sangat sebenarnya ya sangat melegakan kepada kita. Melegakan ya. Dibanding orang yang mungkin ateis, tidak percaya kepada Tuhan, ataupun orang yang sekuler, tidak percaya terhadap nilai-nilai yang ada dalam agama itu, tidak peduli terhadap agama. Makanya kita lihat ya di Indonesia ini, walaupun carut marutnya negara kita seperti ini alhamdulillah menurut saya masih baik-baik saja ini. Baik-baik saja ya. Alhamdulillah Indonesia ini masih baik-baik saja. Karena mungkin masih ada majelis seperti ini, orang-orang masih mendengarkan nasihat-nasihat, masih ada yang sholat berjamaah. Dan ini yang menjaga ya, menjaga keutuhan negara ini. Bayangkan kalau misalkan sudah tidak seperti ini, maka orang akan ya berbuat seenaknya. Baik, mari kita dengarkan apa penjelasan dari pensyarah kitab ini. Qultu an-nafasu bi fathil fa ibaratun an daqiqah minaz zaman qadra ma yakhrujun nafas wa yarji. Yang disebut nafas itu adalah sebuah satu saat, satu waktu dari zaman ketika kita mengeluarkan nafas dan kembali. Jadi nafas itu adalah apa? Ketika kita mengeluarkan udara ini atau menarik udara ke dalam rongga dada kita dan dikeluarkan, itu nafas. Wa huwa awsa'u minat torfah, dan ini lebih luas dari torfah. Kalau torfah itu satu kedipan mata. Wa torfah awsa'u minal lahdah. Adapun satu kedipan itu lebih luas, lebih lama daripada lahdah, daripada satu saat. Wa hiya ramqul basar wa radduh. Dia adalah kedipan mata dan kembalinya mata. Jadi kedipan mata itu namanya lahdah. Jadi makanya ketika Nabiullah Daud ya, Nabiullah ayahnya yang bisa mengendalikan jin, Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman ketika ingin mendatangkan istananya Ratu Balqis, dia sayembara. Ini siapa yang bisa datangkan singgasananya ke sini? Ada jin menawarkan, ya saya mampu mendatangkan singgasananya sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu. Ya, bangkit dari tempat duduk cepat. Tapi ada orang yang dikarunia ilmu dari Allah, dia mampu mendatangkan singgasananya Balqis itu, Ratu Balqis itu sekedipan mata, ya, sekejap saja. Ya. Berarti ilmu seperti itu memang ada ya. Wal qadar huwa al ilmu as-sabiq lil asya' qabla ayyadhhar. Nah, kalau di penjelasan kitab ini kebalikannya. Yang disebut dengan qadar adalah ilmu yang terdahulu terhadap sesuatu sebelum dia tampak. Kalau yang saya jelaskan tadi itu dari penjelasan Syekh Ramadan Al-Buti. Kalau qadha itu ilmunya Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Adapun qadar adalah ketika ilmunya Allah itu sudah terrealisasi, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini luput dari ilmunya Allah. Semuanya atas ilmunya Allah. Semuanya atas ilmunya. Bahkan kita sering diajarkan pohon ketika daunnya mengering dan jatuh itu pun Allah ketahui. Tidak ada yang tidak diketahui. Allah mengetahui bahkan apa yang terdalam yang ada di dalam hati kita. Niat bahkan yang kita sendiri nggak tahu itu Allah ketahui. Wa huwa ilmu awqatiha wa amakaniha wa maqadiriha wa adadi afradiha. Maka ilmunya Allah itu terhadap waktunya. Waktu Allah Maha mengetahui, amakinihanya, tempat-tempatnya, maqadiriha, kadarnya, wa adadu afradiha, dan bilangannya. Semuanya Allah ketahui. Wa ma ya'ridu laha minal kaifiyat, dan caranya itu semuanya Allah ketahui. Wa ma yanzilu biha minal afat, dan segala sesuatu yang
turun kepada manusia dari bala ya. Misalkan begini ya, ilmunya Allah itu menyangkut dua hal yang ada terjadi di bumi ini. Hal-hal yang di luar kendali manusia, semisal mohon maaf banjir bandang misalkan, gempa bumi, jatuhnya meteor, itu di luar kendali manusia. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada manusia yang tidak punya andil dalam hal itu semuanya atas pengetahuan manusia. Ilmunya Allah juga meliputi hal-hal yang disebabkan oleh manusia. Manusia misalkan habis ini akan terjadi demo, habis ini akan terjadi chaos, itu di dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik hal-hal yang tidak ada andil manusia seperti banjir dan yang lain-lain yang sudah sebutkan tadi, dan juga apa yang ada andil manusia, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza alimta ayyuhal insan anna anfasaka qad ammahal qadar. Apabila engkau mengetahui wahai manusia bahwasanya dirimu itu sudah diliputi oleh qadarnya Allah Subhanahu wa taala, wala yasduru minka wala min ghairika illa ma sabaqa bihi amaluhu wa jara bihi qalamuhu. Tidak akan timbul, tidak akan keluar darimu dan dari selainmu kecuali yang sudah ditetapkan ilmunya dan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita harus sudah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan ini kecuali itu sudah atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba harus yakin apa yang sudah ditetapkan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Maka itu yang selamat bagi kita. Maka kita akan kembali kepada Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Artinya tidak grundel, tidak merasa tidak terima dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya secara tidak sadar sering kita mendengar itu. Ya teman-teman saya gurauannya itu kalau gurau begini. Capek saya sudah jadi orang miskin. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan, ya kita sendiri mendengarnya tidak enak begitu ya. Kita sendiri mendengarnya tidak enak. Tidak enak. Padahal pilihan Allah itu sebenarnya yang terbaik ya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Kita kalau jadi miliarder, kita mampu nggak hari ini misalkan sholat subuh berjamaah di masjid ini, kemudian kita duduk mendengarkan kalam-kalam ulama. Bayangin saja, kita jadi miliarder uangnya. Ya mungkin nggak, kita udah sibuk ngurus bisnis yang di sana, sibuk mau liburan ke Swiss, sibuk mau liburan ke Amerika ya. Jadi ya ada hikmahnya. Alhamdulillah kita nggak jadi miliarder, kita bisa sholat subuh, tumak ninah di sini, dengarkan kalam-kalam ulama, habis ini makan jajan gitu kan, rokokan, ngobrol, seneng gitu kan, bahagia dengan nikmat. Hal-hal seperti itu aja udah bikin kita senang ya. Bayangin kalau kita miliarder, sibuknya seperti apa? Sibuknya mau bisnis yang di sana, bisnis yang di situ. Stresnya luar biasa ya. Makanya sudah ada takarannya masing-masing. Ya kalau kita sadar akan hal ini ya udah nerima kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak sibuk melihat orang lain ya. Termasuk juga kalau kita yakin akan qada dan qadar, ilmu ini tidak membuat kita iri terhadap orang lain. Tidak membuat kita iri dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Karena itulah yang diberikan oleh Allah. Mengapa kita tidak terima sesuatu pemberian Allah kepada makhluknya? Kalau memang kita ingin seperti itu, seperti yang saya katakan, bilang begini, ya Allah, sebagaimana engkau memuliakan tetangga saya, dia punya mobil baru, ya Allah berikan saya mobil baru juga. Enggak apa-apa seperti itu, namanya ghibthah. Kita ingin nikmat yang ada pada orang lain juga menimpa kita, tapi kita tidak berharap nikmat itu hilang. Tidak apa-apa. Bukan kemudian yang terjadi sebaliknya. Kadang-kadang kalau sudah iri, ini di Indonesia mungkin jarang ya. Kita mungkin hanya lewat via kata-kata, via ngerasani gitu.
Ada tingkat iri yang sudah sangat luar biasa itu sampai merusak bapak-bapak, ibu-ibu ya, dirusak, dibenci, disakiti. Kan merusak. Makanya disebutkan orang yang suka hasad itu kebaikannya nanti akan hilang sebagaimana api melahap daripada kayu bakar. Ini bahaya sekali, penyakit hati ya, penyakit hati ya. Makanya dengan kita mengetahui qada dan qadar Allah yang sudah ditetapkan ini, kita yakin semua rizki, bahkan nafas kita ini sudah ada kadarnya semua, sudah dalam ilmunya Allah. Apa yang tidak ditetapkan Allah bagi kita tidak akan menimpa kita. Apa yang sudah ditetapkan Allah bagi kita, rizki semuanya pasti akan sampai gimana pun caranya. Nggak akan rizki saya tertukar dengan bapak. Rizki yang harusnya saya datang ke bapak, nggak mungkin, pasti datang ke saya, karena itu sudah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari hikmah yang ke-22 ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share-kan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai qada dan qadar serta hal-hal yang lain dan bisa saya jawab, saya persilahkan.